Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ala sidqi wal wafa amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlishan lillah, sahihan fasihan balighan bainan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ridhiyallahu wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Susun musannif hadzal kitab Syekh Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif An-Nawawi, syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba sedikit menjelaskan cara menikmati jamuan Allah. Masya Allah. Tema yang sangat menarik mungkin. Tetapi tahukah kita bahwa Al-Quran yang kita baca ini merupakan satu jamuan yang Allah berikan kepada kita. Kalau dianalogikan, ketika kita memakan satu makanan, misalkan kita dihidangkan ya sebuah jamuan, di situ ada sate, ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada lele, kemudian minumannya luar biasa, ada buah-buahan, masya Allah. Tapi kita dalam keadaan sehat, ya. Semuanya akan terasa nikmat, gitu ya. Apalagi kalau yang memakan hidangan itu adalah seorang chef atau seorang yang mengerti tentang makanan, maka mereka akan paham, oh ini ayam bakarnya kurang ini, oh ini ayam gorengnya kurang ini, oh ini kurang ini. Saking mengertinya dan memahami makanan yang dimakan itu nikmat ataukah tidak. Masya Allah. Nah, begitupun kita juga ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah jamuan Allah, ma'dubatullah. Jamuan dari Allah, hidangan dari Allah. Maka bagaimana kita menikmati hidangan tersebut, jamuan tersebut, agar kita bisa benar-benar hanyut dalam bacaan Al-Quran yang kita baca. Maka di dalam kitab ini, dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di halaman 17, ada sebuah hadis yang riwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Warawa Ad-Darimi, dan riwayatkan dari Imam Ad-Darimi bi isnadihi, dengan isnadnya Imam Darimi, an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Kanjeng Nabi, iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'adzibu qalban, tidak akan menyiksa hati kita, ya, tidak akan menyiksa, tidak akan menyiksa yang di dalam hatinya, qalban wa al-Quran, ada Al-Quran, masya Allah, di dalam hatinya terawat Al-Quran, tidak akan disiksa seseorang, ya. Jadi seseorang tidak akan Allah siksa selama dalam hatinya ada Al-Quran, masya Allah. Wa inna hadzal Qur'an, karena sungguhnya Al-Quran ini ma'dubatullah, itu adalah hidangan Allah atau jamuan dari Allah. Faman dakhala, barang siapa bisa masuk fi di dalam Al-Quran, dalam jamuan tersebut, fahuwa aminun, maka orang tersebut akan menjadi aman. Waman ahabbal Qur'an, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, falyubashshir, maka berilah kabar gembira. Masya Allah. Dalam hadis ini, hadirin rahimakumullah, yang pertama ada perintah kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran dan hati kita ini, Masya Allah, dalam hati kita Al-Quran, Al-Quran,
maka sudah dipastikan kita akan jauh dari azab. Baik azab di dalam kubur, azab nanti kita ketika nanti di padang mahsyar, azab ketika nanti kita akan terhindar dari siksaan neraka. Tapi di situ ada kata-kata yang tadi ya, ma'adubatullah, bahwa Quran ini adalah jamuan Allah. Maka pertanyaannya, sudah seberapa nikmat kita menikmati jamuan Allah ini, yaitu Al-Quran? Sudah seberapa terenyuhnya kita ketika membaca Al-Quran? Sudah seberapa bergetarnya hati kita ketika membaca Al-Quran? Karena kan kalau kita lihat, orang kalau memakan makanan kan, ketika, sekarang itu kan banyak sekali kata-katanya, lezatos, ajib, kemudian maknyus, Masya Allah kan. Kalau kita makan makanan itu maknyus. Nah, seberapa maknyusnya kita membaca Al-Quran, Masya Allah. Nah ini, bahkan ketika kita bisa membaca Al-Quran dan menikmatinya, luar biasa. Akan terasa nikmat. Karena Al-Quran ini adalah hidangan komplit. Ketika kita menikmatinya, yakin hidup kita terarah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya inna hadzal qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, menjadi petunjuk yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang mukmin ya'malunas salihah, yang beramal saleh. Ya. Anna lahum ajran kabira, dan bagi mereka adalah ganjaran yang luar biasa. Artinya ketika mereka membaca Al-Quran, menikmatinya, kemudian mempraktekannya, Masya Allah, pasti dijamin mereka akan mendapatkan petunjuk yang lurus. Kemudian juga mereka akan mendapatkan kabar gembira nantinya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana sih kita cara menikmati jamuan Allah? Di dalam tafsir Al-Misbah, Al-Quran ini, Masya Allah ya, bagaimana cara kita menikmati, kita harus tahu dulu. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata, yang pertama ada kata dunia dan akhirat. Itu disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 115 kali. Jadi ketika Allah menyebutkan al-akhirah dan ad-dunya, itu seimbang 115 kali. Kemudian ada kata al-hayah dan al-maut, itu 145 kali. Kemudian ada kata-kata iblis dengan kata-kata setan, itu kurang lebih 85 kali. Seimbang. Lalu ketika seimbang kan kita harusnya berpikir, oh Masya Allah, bagaimana kita menikmatinya. Maka kata Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimana cara kita menikmati jamuan Allah ini, ma'dubatullah ini, hidangan Allah ini, Al-Quran ini. Maka kata beliau, yang pertama, kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini sebagai firman Allah yang benar-benar isinya itu adalah firman Allah untuk petunjuk kita, pedoman kita. Benar-benar ini petunjuk Allah, bukan main, bukan bohongan. Di Al-Quran ini firman Allah, bukan buatannya Nabi Muhammad. Kan orang-orang jahiliyah zaman dulu ketika menghina Nabi kan, wah Nabi itu Muhammad membuat karya sendiri katanya, Masya Allah. Padahal kalau orang-orang tahu, bahkan kan kalau kita tahu ayahnya Khalid bin Walid, ya, ayahnya Khalid bin Walid ya, yang digelar Saifullah, itu adalah seorang penyair hebat. Jadi seorang penyair hebat. Di dalam surah Al-Muddathir, ya, Al-Muddathir, itu ayahnya Khalid bin Walid ini disuruh oleh Abu Jahal dan Abu Lahab untuk menandingi syairnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran ini, untuk mengakuinya. Ya. Innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadar thumma abasa wa bashar thumma adbar wa astakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
Itu kata-katanya ayah Khalid bin Walid. Jadi mengatakan bahwa faqala in hadza illa sihru yu'thar, bahwa Al-Qur'an ini adalah sihirnya Muhammad. Padahal beliau yakin bahwa karena beliau ini tahu gak mungkin itu perkataan Muhammad. Karena begitu indahnya, begitu rapinya. Cuma karena kadung gengsi, gitu ya. Jadi Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid namanya Walid bin Mughirah. Karena kadung gengsi untuk menilai Al-Quran, maka dikatakan oleh beliau, oleh Walid bin Mughirah itu Al-Quran ini adalah faqala in hadza illa sihru yu'thar. Ya, padahal beliau tahu, Walid bin Mughirah ini tahu bahwa ini benar, cuman karena gengsi, gengsi dong kalau aku mengakui. Nah, inilah ya. Maka harus yakin dulu bahwa ini adalah firman Allah. Al-Quran ini benar-benar firman Allah yang berisi kebenaran, penyempurna kitab-kitab yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, timbulkan dalam hati tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah. Bahwa ketika Al-Quran ini firman Allah, maka Allah ini agung, Allah ini besar, Allah ini luar biasa. Ketika yakin Allah itu besar, maka kan sunnahnya kita membaca Al-Quran adalah memulai dengan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalkan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baca. Mengagungkan Al-Quran, kemudian kita memulai dengan membaca ta'awudz. Kemudian membaca basmalah. Lalu lanjut kata Imam Al-Ghazali, bagaimana cara menikmati hidangan Allah ini, jamuan Allah ini. Yang ketiga adalah hadirkan kekhusyuan kita ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran itu harus khusyuk. Ya. Otomatis kalau khusyuk ya kita juga pakaian kita, badan kita harus suci dari hadas dan najis. Kita sedang membaca Al-Quran, sedang membaca firman Allah, Mas Bro. Bukan membaca puisi, bukan membaca karya ilmiah, bukan membaca atau buku-buku biasa. Ini Al-Quran. Maka hadirkan kekhusyuan dalam hati kita. Kita sedang membaca Al-Quran, khusyuk. Maka kan sunnah-sunnahnya juga kan kita menghadap kiblat, pakaiannya yang rapi. Bahkan mohon maaf, kami punya guru Al-Maghfur Al-Mukarram Ki Haji Mufid Mas'ud. Ketika ada santri kami, ketika ada santri di kita ya di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta itu, ketika beliau masih ada santri kami yang tidak memakai kopiah ketika membaca Al-Quran. Tidak, nih kopiah ini hitam nih namanya kopiah. Langsung ditegur oleh Mbah Mufid itu, "Hei, leh, gawe Quran mau? Enggak, pecimu, kopiahmu." Jadi suruh pakai kopiah, Masya Allah. Iya, makanya kan madhab kiblat, yuk kita pegang Al-Quran ini dalam keadaan suci, ya. Khusyuk membaca Al-Quran, Masya Allah. Setelah kita khusyuk, maka kata Imam Al-Ghazali, supaya kita bisa menikmati jamuan Allah dengan benar-benar sampai terenyuh hati kita, sampai bergetar hati kita, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, Masya Allah. Bergetar hati kita, tambah keimanan kita. Yaitu yang selanjutnya adalah memahami, kemudian juga mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Maka sering kan kita lihat ada orang yang membaca Al-Quran, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah turun ayat, ya, surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Itu ayat itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Kanjeng Nabi itu nangis, Masya Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang Kau ciptakan ini salah. Semua yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Jadi Allah itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Ketika ayat ini turun, Nabi sampai menangis. Kita mah boro-boro, kadang baca Quran juga ketawa-ketawa. Maka bagaimana cara mentadaburi? Ya wayana yang belum bisa baca Quran, yuk belajar baca Quran, jangan malu. Umurnya udah tua nih, malu. Mumpung belum meninggal. Kalau udah meninggal bisa belajar Al-Quran? Tidak. Sok.
belajar Al-Quran, belajar ilmu-ilmu tajwidnya, kan supaya enak kan. Bagaimana kita mentadaburi membaca Al-Quran kalau bacaan Quran kita balelol? Ya ayuhalala, nah gitu ya. Belajar sedikit demi sedikit, indahkan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah, timbulkan indah bacaan kita. Setelah kita mentadaburi, baca. Baca maknanya. Kan ada istilah tombo hati ya. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Masya Allah. Mentadaburi ayat Al-Quran. Mentadaburi bacaan kita. Setelah baca ayat Qurannya, baca terjemahnya. Jangan berhenti di situ, nanti salah faham lagi. Ini ada orang yang baca Quran, langsung baca terjemah, langsung didakwahkan. Salah kaprah nantinya. Bacalah tafsirnya. Kan banyak sekarang juga terjemah-terjemah tafsir ya. Kalau kita banyak ikuti kajian-kajian tafsir supaya kita faham maknanya. Oh, ayat ini tuh makna terjemahnya ini maknanya seperti ini. Karena Al-Qur'an kan ada asbabun nuzulnya. Supaya kita paham. Kemudian kata Imam Al-Ghazali kenapa tadabbur tafahum, memahami isi kandungan dalam Al-Qur'an ini. Fahami. Maka para sahabat tuh zaman dulu itu, para sahabat menghafalkan Quran itu nggak akan naik ke ayat selanjutnya sebelum ayat itu dihafal. Setelah dihafal, tahu maknanya, terjemahan, kemudian tahu maknanya, tafsirnya tahu, kemudian dipraktekkan oleh para sahabat. Maka setelah kita paham, praktekkan. Maka kata Imam Al-Ghazali, setelah paham ya praktekkan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar terjadi kenikmatan, agar kita bisa menikmati jamuan Allah ini luar biasa enak gitu. Ya. Maka hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Andai kita tahu bahwa Al-Quran ini sudah ada problematika kehidupan kita, bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita mengurus anak, bagaimana kita bergaul. Yakinlah insya Allah Al-Quran ini sudah menceritakan luar biasa. Contoh-contohnya konkret. Cerita-cerita kisahnya itu, riwayat-riwayat nabinya jelas. Bisa kita jadikan contoh. Bagaimana kita bertamu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita bergaul ketika dengan sama muslim atau mukmin seperti apa. Kita ini bersaudara ada dalam Al-Quran. Maka yuk mulai dari sekarang. Tadi ya, yang pertama yakinkan ini firman Allah kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, rasakan keagungan Allah ini, kebesaran Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, yuk khusyuk dalam membaca Al-Quran. Coba terbiasa ketika membaca Al-Quran ini pakaiannya yang bagus gitu ya. Wangi membaca Al-Quran, sikat gigi dulu. Jangan bau jigong ngaji. Masya Allah. Hari menghadap, wah gubernur menghadap apa, rapi, wangi. Hari baca Quran bau hapek. Ya. Yang suka ngerokok. Nah ini termasuk, mohon maaf, guru kami Al-Mukarram Mbah Mufid itu kami memanggilnya Bapak. Itu anti ketika ada santri habis ngerokok tuh setoran Quran, pasti dimarahin itu. Wah, pak. Itu orang-orang yang ngerokok itu ketika setor kita di Mbah Mufid itu sikat gigi dulu, pakai wangi-wangian. Karena itulah adabnya, gitulah kita membaca Al-Quran. Kan kita juga mau menikmati gitu ya, Masya Allah. Nah mudah-mudahan lah. Kemudian tadaburi bacaan ayat Quran kita, fahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan bisa menikmati jamuan Allah ini. Kita akan bisa menikmati Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu hidup kita akan terarah. Hidup kita tidak akan melenceng. Hidup kita tidak akan terbawa-bawa. Cek orang Sunda nama sakaba-kaba. Ya. Nah, gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Yuk kita sama-sama rasakan ketika kita membaca Al-Quran. Ini adalah jamuan Allah. Mudah-mudahan
kita bisa mempraktekkannya, terutama kami pribadi. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati jamuan Allah ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atasnya atas.